Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTG edisi 14 Juni 2022. Malam ini seperti biasa kita akan membahas IHSG, update IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di FTG edisi terakhir 13 Juni 2022. Malam ini sedikit spesial, kita akan membahas terkait kejatuhan kripto, ya. Apakah baik atau buruk dampaknya ke bursa saham sebagai investor ataupun trader saham, bagaimana kita menyikapi kejatuhan cryptocurrency yang sedang terjadi saat ini ya. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana pandangan kami dan bagaimana kita harus bereaksi, apa saja yang perlu kita lihat dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di pertengahan akhir. Kita akan mulai dulu pembahasan IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Sebelum kita mulai, silahkan yang merasa JeffTalk ini bermanfaat untuk Anda, berguna untuk Anda, menguntungkan, silahkan dukung kami dengan klik like. Dan apabila Anda baru pertama kali nonton JeffTalk dan belum subscribe, ya silahkan subscribe. Oke, kita langsung mulai saja dari IHSG. Hari ini IHSG rebound. Ya, setelah kemarin sempat terjatuh, hari ini rebound. Jadi rebound malam hari ini yang terjadi hari ini merupakan proses penutupan resist gap yang terbentuk ini. Menurut kami ini masih dalam proses turun. Ketika nanti gap sudah tertutup, ada potensi dia akan berpotensi tetap melanjutkan penurunan menuju target penurunan yang kami sudah pasang di Stockholm, yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, di edisi 12 Juni 2022. Nah, masih ada ruang naik sedikit ke 7087 ya, atau 7080-an untuk IHSG. Jadi masih bisa memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki posisi portofolio kita. Apabila Anda tidak memiliki cash yang cukup, ya bisa ditingkatkan ya. Secara umum seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di FTalk edisi 13 Juni 2022. Pertama dari Pak Eko Sulistyo. Potensi ADMR bagaimana ya? Terima kasih. ADMR terakhir kita sudah bahas di 2 edisi khusus terkait target penurunan ADMR. Apakah sudah tercapai atau belum? Mari kita lihat. ADMR kita sudah buatkan edisi khusus yang menjadi pembahasan khusus ya, yaitu di IHSG edisi 2 Juni 2022 yang judulnya adalah target turun ADMR dan fakta fundamental bagus belum tentu menguntungkan. Nah, silahkan ditonton ulang yang mana targetnya tanggal 2 Juni itu harga di 2100 dan sempat mengalami kenaikan. Oke. Sempat mengalami kenaikan setelah itu. Ini adalah yang sebuah kebaikan yang mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu semua yang mungkin membeli di harga yang tinggi, kesempatan yang baik untuk keluar sebelum terjatuh di 3 perdagangan terakhir sampai dengan hari ini. ADMR masih dalam tekanan, bahkan hari ini kalau tidak salah auto reject bawah. Dan target turun kami memang belum tercapai, yaitu di 1870 ya. Jadi untuk jangka pendek, menurut kami Adaro Mineral masih berpotensi untuk mengalami penurunan lebih lanjut. Untuk trading mungkin perlu kita lihat terlebih dahulu nantinya apakah bisa bertahan atau tidak di level tersebut, karena apabila itu tidak dipertahankan, potensi penurunannya akan semakin dalam, mengingat kondisi MACD yang masih ke bawah dan tekanan jual masih besar ya, masih memungkinkan untuk turun lebih jauh, misalkan di 15.500 atau bahkan bisa kembali ke 1080. Tapi kita akan lihat dulu di target yang kita sudah pasang di edisi sebelumnya, yaitu di 1870 di level 0,618 target turun idealnya. Cukup ya. Jadi ini kita hanya mengulang saja di FTalk edisi 2 Juni. Oke, kemudian dari Cak Nur Hasim, koreksi saham yang mulai terjadi
hari Jumat kemarin sampai dengan hari ini, prediksi sampai kapan ya? Untuk waktu saya tidak tahu sampai kapan ya. Sampai kapan, tepat hari kapan memang kita tidak memiliki kemampuan untuk itu, jadi kita nggak bisa bilang kapan. Yang jelas kita ya akan melihat bagaimana kondisi teknikalnya untuk melihat apakah ini sudah ada potensi naik atau belum gitu ya. Kalau misalkan sekarang ini memang masih dalam proses melanjutkan penurunan, terkait adanya terjadi pullback atau rebound, itu merupakan proses ya. Begitu kira-kira Pak. Jadi mungkin Anda bisa catat level-level target turunnya yang sudah kami pasang di stock call edisi terbaru di edisi 12 Juni 2022. Mungkin ya bisa tercapai minggu ini atau minggu depan ya, selama Anda ikuti perkembangan ya, baik itu di stock ataupun stock call, mungkin Anda bisa bereaksi. Yang jelas kalau untuk hari, mohon maaf kami tidak bisa mencarikan hari karena memang kami tidak bisa memprediksi hari apa dan sebagainya. Ya, begitu kira-kira. Mohon maaf atas kekurangan ini. Begitu ya. Jadi ya ikuti saja. Lagian kita nggak trading IHSG. IHSG cuma jadi patokan saja bagaimana kita mengatur portofolio kita ketika kondisi IHSG seperti sekarang ini, dan saham-saham apa saja yang kira-kira kita tradingkan, karena ketika IHSG turun pun masih banyak kok saham-saham yang mengalami kenaikan. Lanjut dari Joy, bottom fishing untuk saham Toba apa sudah bisa di harga 900-an dan berapa kira-kira potensinya? Kita lihat Toba. Terakhir kita trading saham Toba di private trading room itu kita cut di harga 1030 tanggal 3 Juni. Ya, ini ya 3 Juni. Nah, ini ya kira-kira di 1030 di sini. Saat ini sampai dengan hari ini perdagangan tadi kita belum melakukan buyback pembelian untuk saham Toba, mengingat penurunan ini sudah menembus support 940. Mungkin kalau kita melihat dari sini ada level 0,78 805 yang bisa menjadi target penurunan. Tetapi hari ini memang tekanan jualnya masih belum reda di kondisi seperti ini. Jadi untuk beli menurut kami masih bisa ditunggu lebih bawah lagi atau menunggu ada tanda-tanda rebound, karena potensi swingnya cukup bagus harusnya, karena saham ini sudah turun cukup banyak. Misalkan lah kalau dari harga saat ini dia misalkan pullback kembali ke gap 965 itu sekitar 11%, atau kalau misalkan dia ke EMA 60 sekitar 26%. Kalau misalkan kita dikasih lebih rendah lagi, itu di 805 tadi atau di 810, itu potensinya lebih besar lagi, terdekat di 20%. Kemudian target di EMA 60, karena EMA 60 ini adalah resist dinamis, jadi mungkin berubah-ubah, sekarang ini 35%. So, dengan kondisi saat ini menurut kami kita masih bisa melihat dulu untuk Toba sampai target turun tercapai atau ada tanda-tanda memang pullback sudah layak untuk terjadi. Untuk saat ini belum ya. Begitu kira-kira untuk saham TBS Energy. Oke, kemudian kita lanjut ya. Dari Pak Gary, turun dalam seperti 2020 bulan Maret pandemi Covid bisa nggak Pak? Sangat menunggu itu soalnya. IHSG ya berarti ya. Mungkin IHSG yang dimaksud. Kalau penurunan itu tetap akan ada, namun yang berapa besarannya dan sebagainya itu sangat tergantung sekali. Menurut kami sangat mungkin, sangat bisa apabila terjadi sebuah kejadian yang ya bisa dikatakan mempengaruhi fundamental secara umum perekonomian tentunya. Ya, jadi untuk saat ini memang kalau kita lihat dari kondisi perekonomian secara global, ya semuanya masih sangat rawan, ya, dengan adanya perang, dengan adanya krisis energi, dengan adanya nanti inflasi yang terus menerus terjadi, kemudian nanti ada suku bunga yang juga meningkat mengikuti inflasi, kemudian setelah itu mungkin akan banyak seleksi pasar itu adalah
ya seperti seleksi alam, siapa yang tidak bertahan ya dia akan kolaps, bangkrut dan sebagainya, itu mungkin akan terjadi. Ya, efek dari pandemi ini akan sangat panjang karena ya ketika pandemi Anda bisa tahu sendiri ada disrupsi, ada perpindahan bisnis model, pergantian bisnis model, atau ya kita katakan ini adalah sebuah era baru ya, atau sebuah mungkin akan menjadi siklus baru di market, dan kita akan melihat itu mungkin dalam waktu ya beberapa tahun ke depan. Kalau koreksinya sebesar 2020 memang kita nggak tahu apakah sama seperti itu atau tidak. Yang jelas kalau penurunan mungkin hampir ya 5 tahun sekali pasti akan ada turun ya. Kalau Anda lihat IHSG sendiri siklus penurunannya ya, kita lihat di monthly ya. Jadi selalu ada penurunan di 2008, kemudian terjadi 2013, 2015, 2018, 2020. Selalu terjadi penurunan, namun untuk penurunan berapa signifikannya ini sangat tergantung dengan kondisi fundamental yang terjadi gitu ya. Jadi kita akan melihat itu. Yang jelas sebagai investor, mindset yang kita harus tanam adalah ketika terjadi penurunan, justru itu adalah waktu yang terbaik kita untuk berinvestasi. Ya. Dan itu sudah kita katakan sejak dulu, sejak ya kita sudah berikan cuplikan Pak Yusuf Kalla yang waktu itu berkomentar juga dan sebagainya. Kita sudah nggak cuma kita lah, mungkin investor yang sudah berpengalaman akan berpikir seperti itu. Banyak orang-orang kaya baru lahir karena sebuah kejadian atau kejatuhan market ya. Jadi itu adalah merupakan sebuah siklus yang pasti akan terjadi, tapi kapan kita nggak tahu. Yang jelas apabila itu terjadi kita harus siap ya gitu. Yang jelas kalau Anda tetap nonton Yev Talk ya kita akan tetap berikan update. Kalau misalkan ada tanda-tanda seperti itu kita akan informasikan di Yev Talk ini. Atau kalau Anda sering baca stok, atau Anda member apalagi ya pasti sering konsultasi ya harusnya akan mendapatkan informasi lebih dulu dan bisa mengantisipasinya dengan lebih baik. Gitu kira-kira Pak, kalau kapannya atau sebesar apa kita belum tahu. Yang jelas resiko-resiko yang sudah mulai muncul Anda bisa lihat Yev Talk, pembahasan Yev Talk terakhir. Sekarang ini kondisi IHSG masih baik-baik saja, masih ke atas arahnya. Jadi ya mungkin tidak terjadi di tahun 2022 atau mungkin bisa terjadi 2023, 2024 mungkin, maybe. Ya kita berdoa semoga kita bisa mendapatkan peluang yang lebih baik dalam kondisi yang siap. Gitu ya. Ya itu rencana Tuhan lah ya. Kita berdoa, berusaha dan berdoa. Oke, kira-kira begitu. Sama-sama menunggu, kita juga menunggu momentum yang itu terjadi lagi. Ya. Dari Pak Putu Agus Suparta Aryawan, bahas saham Bali. Pak, growth-nya kelihatannya cukup baik. Chart monthly kelihatan seperti membentuk inverted head and shoulder. Terima kasih. Kita lihat Bali. Monthly ya. Berarti untuk monthly sendiri Bali terlihat rejection dari 600 dan saat ini membentuk sebuah high low ya, dan terdekat dia akan berpotensi ke 920 ya. Potensinya ini akan menguji 920 dalam jangka pendek menengah karena ini chart monthly ya. Tentu saja ini butuh proses untuk menguji level tersebut. Kalau karakteristik saham ini memang transaksinya memang tidak terlalu rame ya, kadang ada kadang nggak ada ya. Patokan jangka menengah panjang menurut kami akan bagus apabila dia sudah breakout di atasnya. Sekarang ini sudah ada indikasi seperti itu karena dia sudah membentuk sebuah high low ya, dan MACD ya juga mendukung ya. Kita akan lihat proses 920 atau 900-an itu diuji. Begitu kira-kira sementara ini. Jadi untuk saat ini mungkin cocoknya lebih ke swing trade ke sana. Oke. Kemudian dari Pak Mardian Sanjaya, potensi WGSH bagaimana? WGSH terakhir kita berikan hotlist di Twitter dan sempat mengalami kenaikan sedikit dan turun ya. Untuk PTR sendiri kita beli di harga 200. Sebelum breakout tentu saja kita belinya, dan dia breakout kemudian kita masukkan hotlist karena sudah breakout. Kami harapkan dia bisa naik, ternyata tidak naik dan malah justru penurunan cukup signifikan. Ya inilah
yang namanya trading. Kadang kita berhasil, kadang tidak berhasil. Yang terpenting adalah kita tahu ketika kita beli kita harus apa, ketika harga bergerak kalau naik harus apa, turun harus apa. Ya. Nah, potensi berikutnya untuk WGSA sementara ini ya. Mungkin kita akan melakukan buyback tapi tidak di harga saat ini. Kalau kita melihat dari pola yang terbentuk saat ini, lower high low sudah terpatahkan supportnya sementara ini. Jadi potensinya harusnya bisa kembali turun ke 170. Di sini ada lower shadow yang terbentuk. Nanti untuk swing ya. Untuk swing kembali ke 188 sampai dengan mungkin di 200, 204, 202. Tapi sementara ini tekanan jualnya masih terlihat meskipun candlenya terlihat kecil, tapi kita lihat ini mungkin masih bisa mengalami penurunan setidaknya ke 170-an. Seperti itu kira-kira teknikalnya untuk saat ini WGSH. Berikutnya dari Pak Sugi Buntaran, bunga naik belum tentu positif untuk saham perbankan. Ya, kami setuju. Dari Pak Cecep sangat menginspirasi. Semoga menginspirasi. Pak Ipung, terima kasih edukasinya, sama-sama. Semoga banyak orang yang menonton dan banyak orang yang bisa mengambil hikmah. Kemudian dari Pak Edi Diputra, potensi Elsa bagaimana Pak? Potensi Elsa bagaimana? Elsa terakhir sudah mencapai 340, ini juga hot list namun sudah mencapai target 326. Jadi potensi berikutnya adalah setelah dia rejection dari EMA 60, potensinya adalah mungkin akan konsolidasi di area 300 sampai dengan 356. Mungkin ya pergerakannya cukup agresif kalau kita lihat dari candle yang terbentuk hari ini. Jadi mungkin akan ya tidak terlalu bagus karena kalau misalkan dia sudah mematahkan tren akselerasi yang terbentuk sejak bulan Mei, ini mengindikasikan potensi konsolidasi. Jadi untuk trading ya mungkin untuk swing saja. Oke, kemudian lanjut Innov. Untuk Innov baru saja rejection dari EMA 60, potensinya adalah masih downtrend. Sementara ini potensi turunnya sudah kita pasang sebelumnya di 163 ya. Jadi selama dia di bawah EMA 60 mungkin masih akan mencapai level 160-an. Oke, kita akan masuk ke pembahasan mengenai jatuhnya kripto ya. Apakah dampaknya baik dan buruk? Menurut kami ya dampaknya bisa baik dan bisa buruk. Jadi kita ambil Bitcoin ya, karena Bitcoin merupakan ya salah satu yang populer mungkin di masyarakat. Ya, kita ambil contohnya adalah Bitcoin yang sudah mengalami penurunan selama sebulan terakhir itu sebesar 24% dari 450-460 juta menjadi sekarang ini di 332 juta nilainya, dan ini turun cukup signifikan kalau kita bandingkan dari puncaknya hampir mencapai 900 juta ya, yang artinya sekarang ini sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, inilah yang merupakan risiko yang bisa terjadi sebenarnya dimanapun, di saham pun bisa seperti ini. Jadi kita bisa, jadi kalau misalkan mungkin penonton ada yang rugi di Bitcoin ataupun di kripto yang lain, ya mungkin Anda harus belajar lagi, karena ketika kita berinvestasi ya kita harus tahu kapan kita masuk dan kapan kita harus keluar dalam posisi apapun, mau profit ataupun rugi kita harus tahu kapan. Jangan sampai terjebak hingga risikonya menjadi risiko yang maksimal yang mungkin tidak siap untuk kita terima. Jadi di saham pun bisa terjadi seperti ini ya. Namun mungkin ya kita terus terang kita tidak berinvestasi ataupun trading di Bitcoin. Mungkin ada orang yang lebih bisa berkomentar bagaimana risiko untuk ya masuk di kripto. Tapi kita menyikapi dimanapun Anda berinvestasi, dimanapun Anda melakukan trading ataupun investasi, akan selalu ada risiko. Dan risiko itu ketika kita tidak melakukan
mapping sebelumnya, kita tidak melakukan analisa sebelumnya, kita tidak menyiapkan plan A dan plan B, ya kita siap-siap akan menjadi orang yang merugi. Merugi dalam hal ini kita mungkin setiap orang bisa mengalami kerugian, tapi kerugian itu kalau misalkan kita sudah siap dengan kerugian itu, mungkin kerugian itu tidak akan menghancurkan kita dalam posisi yang karena kita tidak tahu, kita hanya ikut-ikutan saja gitu. Nah, dampaknya bagaimana dengan penurunan yang terjadi di Bitcoin dan teman-teman gitu ya. Jadi tetap ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Kita ambil dari sisi positifnya. Jadi sisi positifnya itu menurut kami dengan data yang sudah kami kumpulkan, ada peluang investor dari kripto akan memindahkan modalnya ke pasar saham. Jadi kita lihat, Bapak Ibu bisa cek di RTI setahun terakhir itu kita lihat Bitcoin itu turunnya 42%. Artinya jelas dimanapun ketika terjadi penurunan berarti ada orang jualan. Nah, orang jualan ya tentu saja ini yang jualan banyak gitu ya. Ya, pasti uangnya akan dipindahkan ke aset yang lain. Nah, menurut data yang kami miliki dan mungkin Bapak Ibu bisa cek di RTI gitu ya, selama setahun terakhir ya, asing itu sudah masuk ke bursa saham kita sebesar 93 triliun. Jadi itu ya angka yang cukup signifikan ya kalau kita lihat, dan itu terus terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini, sebulan terakhir ya, asing sudah masuk sekitar 5,9 triliun ke bursa saham kita. Apa alasan yang mungkin menjadi dasar mereka masuk ke bursa kita? Pertama, karena kalau Anda bisa melihat bursa kita dengan bursa yang lain, misalkan kita compare dengan US market, ya kita tetap perform. Meskipun di bulan Mei kemarin kita sempat jatuh, tetapi kita jauh perform dibandingkan dengan US market. Ya. Nah, inilah tentu saja performa yang positif ini didukung oleh aliran dana yang masuk ke bursa kita. Nah, ini adalah indikasi positif. Ya, mungkin ada perpindahan dari bursa Amerika ke dananya ke kita, ya, atau juga dari kripto, ya, investor kripto yang menjual dan memasukkan ke bursa saham kita. Kenapa kok begitu? Ya, karena smart fund tidak pernah keluar dari pasar. Mereka akan berpindah-pindah, hanya berpindah, ya, hanya memindahkan dari aset A, aset B, aset C, diputar ke aset yang lain. Tidak pernah keluar. Sebagai manajer investasi seperti itu, ya, mereka akan terus mencari mana yang berpotensi, ya, tidak pernah keluar dari bursa. Tidak pernah keluar dari market secara global. Mereka akan hanya memindah-mindahkan saja asetnya, gitu. Nah, daya tarik sendiri yang mungkin dilihat dari investor, ya, asing ke kita, ke bursa saham kita adalah karena, ya, bursa kita dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan atau bisa dikatakan ya emiten-emiten yang saat ini sedang diuntungkan dengan adanya lonjakan kenaikan harga komoditas, baik itu komoditas migas ataupun komoditas yang lain seperti sawit, ya. Jadi ini yang kita bisa lihat di mana tetap ada sisi positifnya. Itu kita memang tidak bisa menjabarkan berapa persen yang keluar dari Bitcoin atau keluar dari kripto masuk ke bursa saham kita. Kita nggak ada datanya untuk itu. Tapi kita asumsikan dengan adanya inflow yang cukup besar setahun terakhir ini, dan kebetulan kita lihat dari kripto penurunannya setahun terakhir sebesar 42%, ya kita ambil sisi positifnya adalah itu. Ya. Lalu apa sisi negatifnya atau badnya itu apa? Ya, ada citra buruk yang akan terbangun akibat jatuhnya kripto ini. Hal ini juga akan menimpa, ya, bursa saham di mata masyarakat. Kenapa? Ya, kalau kita melihat data terakhir, ya, jadi di 2020 itu investor
pasar modal itu cuma 3,3 jutaan lah. Ya, dan sekarang ini di 2022 ya, April 2022 itu sudah 8,6 juta. Naik 2 kali lipat. Nah, tentu saja ini adalah pemula, banyak pemulanya, 2 kali lipatnya adalah pemula. Dan pemula ya seperti yang kita tahu, saya juga pernah menjadi pemula ya. Pernah menjadi pemula, semua orang pernah menjadi pemula sebelum mereka menjadi seorang yang pengalaman. Ya. Jadi mereka akan ya kebetulan di tahun-tahun terakhir, beberapa tahun terakhir ini ya banyak sekali ya kita katakan marketing yang mempromosikan investasi di kripto ya. Kita lihatlah influencer saham itu juga nggak cuma main saham atau trading atau invest saham, mereka juga banyak yang latah ikut-ikutan mengedukasi kripto ya, nggak cuma kripto, bahkan ikut binomo ya, ada banyak ya. Nah, mungkin cuma kami yang sampai dengan hari ini, detik ini tidak berminat sama sekali dengan kripto. Bukan berarti invest atau trading di kripto tidak untung, bukan. Tapi memang kita ingin fokus saja di saham. Padahal banyak sekali permintaan dari klien-klien atau member-member kami yang juga ingin invest dan mereka hanya ingin mendapatkan advice dari kami. Tapi mohon maaf, kami memang tim kita hanya terbatas. Kita di bursa saham kita aja sudah capek ya. Maksudnya kelelahan karena kita sudah maksimal ya, kita belum dan sepertinya tidak berminat untuk ke aset-aset yang lain seperti kripto apalagi ya. Jadi mohon maaf ya, kalau misalkan ada influencer yang hebat di bidang ini ya silakan Anda konsultasi dengan mereka. Kita tidak ingin merebut pasar mereka. Tapi kami selalu mempercayai orang yang fokus akan lebih unggul daripada orang yang terlalu banyak yang dikerjakan. Ya, itu sudah menjadi prinsip saya sejak dulu. Ya. Jadi kita akan tetap fokus di saham. Ya, saham dalam negeri di bursa saham kita sendiri. Kita juga belum berminat memberikan advice untuk bursa saham yang lain, negara lain. Sejauh ini kita fokus bagi investor luar negeri yang ingin advice kita untuk invest di sini kita terima, tetapi untuk advice di bursa saham yang lain di luar sana kita belum akan dan belum ingin, ya. Gitu. Jadi image yang akan muncul ini sudah bisa kita lihat sebenarnya ketika kasus binomo terjadi ya. Kalau kita karena kita menerima banyak pemula yang ingin join di PTR ataupun PIR, banyak pertanyaan seperti ini. Apakah trading saham itu sama seperti binomo? Seperti itu misalkan. Apakah YF juga melayani kripto? Padahal sudah jelas-jelas kita hanya advisor saham. Ya, jadi image yang akan terbentuk karena banyak pemula ya itu terjebak dalam kerugian yang tidak siap mereka terima dan itu mengakibatkan sebuah trauma yang secara psikologi mereka tidak bisa terima, sehingga itu akan menjadi sebuah cerita atau bola liar di luar sana di mana masyarakat kita itu 270 juta, sedangkan yang aktif di pasar modal hanya 8,6 juta. Sangat-sangat banyak yang masih awam, sangat banyak yang belum menyentuh sama sekali pasar, belum teredukasi, belum memiliki literasi keuangan sama sekali. Dan ini yang kalau misalkan terjadi hal yang negatif seperti ya terjadi di binomo kemarin ataupun terjadi di kripto sekarang ini, itu bisa memberikan image negatif ke kita. Masyarakat awam itu akan menilai bursa saham kita itu sama. Nah, padahal tidak sama-sama sekali. Nah, inilah tugas kita semua untuk mengedukasi teman-teman kita, keluarga kita bahwa trading dan invest saham itu berbeda dengan binomo atau kripto. Ya, berbeda. Kita investasi saham itu sudah jelas kita sudah dilindungi secara hukum di negara kita. Ya, gitu. Jadi di sini kita harus kalau mungkin ada influencer yang menonton, kalau Anda juga memberikan edukasi terkait kripto, Anda juga harus bisa dong mengedukasi risiko-risiko yang ada kalau misalkan Anda masuk di cryptocurrency dan sebagainya. Ya. Jangan cuma
ya kita sharingkan profit nih, untung nih, tapi Anda tidak pernah mengedukasi potensi-potensi kerugian yang bisa muncul dan bisa terjadi yang seperti yang dialami saat ini gitu. Dan itu kita lakukan juga. Anda pernah lihat laporan kinerja kita cuma profit doang? Nggak pernah. Kalau Anda mau baca laporan kinerja kita, ada profit, ada loss. Dan itulah yang akan terjadi kalau Anda terjun di bursa saham dan ikut dengan advisor kami. Tetapi ya, apabila Anda mengikuti proses dengan baik dan benar, ya cepat atau lambat profit itu akan mengikuti Anda sendiri. Pertumbuhan portofolio itu akan terjadi dengan sendirinya. Asalkan Anda bisa menjalankan proses dengan baik dan benar. Ya. Dan proses yang baik dan benar itu tidak selalu profit terus. Ya. Nah, ini yang saya sudah mungkin Bapak Ibu bosan mendengarnya ya. Ketika Anda ya trading dan invest saham, yang kita harus pastikan adalah kita memiliki plan yang jelas. Dan di dalam plan tersebut kita sudah menyiapkan berapa kerugian yang bisa kita terima dan kita ikhlas ketika kita ternyata gagal di sebuah posisi, baik itu trading ataupun invest. Kira-kira begitu. Jadi ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya ada capital inflow, kemudian dampak negatifnya mungkin akan berpengaruh ke image dan nantinya akan berpengaruh ke bursa saham kita. Tapi sementara ini so far ya kita lihat dari aliran dana asing yang masuk, kita akan mendapatkan keuntungan dari situ, tentu saja. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga ya, mohon maaf mungkin kita tidak membahas fundamental kripto dan sebagainya karena kita bukan orang yang berfokus ke situ. Saat ini tim kami kita kerahkan secara maksimal di pasar saham untuk melayani investor dan trader saham Indonesia saja. Untuk sementara ini seperti itu. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini, kami mohon maaf. Semoga menjadi manfaat untuk Bapak Ibu semua. Kita jumpa lagi di F-Talk selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like. Dan jangan lupa apabila belum subscribe, silakan subscribe. Boleh di-share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga mungkin pemula yang baru mulai trading dan invest saham agar bisa menonton F-Talk dan teredukasi dengan lebih baik gitu ya. Dan juga apabila Anda memang saat ini ingin advice kami, ingin rekomendasi kami, silahkan. Kalau Anda trader ya join PTR, kalau Anda investor ya join PIR, ataupun kalau Anda investor syariah join PIRS. Informasi ada di deskripsi atau kunjungi website kami. Sebelum join pastikan Anda sudah mempelajari layanan-layanan kami, apa yang Anda dapatkan, bagaimana kinerjanya dan sebagainya. Silahkan pelajari terlebih dahulu sebelum Anda memutuskan untuk bergabung. Gitu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.